Oke, hai guys, ketemu lagi sama saya Sir Anton di pelajaran informatika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang smartphone dan kita akan bahas soal satu komponen yang penting banget dan pasti jadi bahan pertimbangan kalau kita mau beli HP baru. Apa itu? Ya, battery atau baterai ya. Oke, jadi materi ini penting banget. Make sure kalian ambil catatan, catat poin-poin penting yang bakal saya kasih di video pembelajaran ini. Oke, stay tune dan perhatikan baik-baik. Semangat semuanya. Oke, yuk kita mulai penjelasan atau pembahasan tentang baterai ya. Jadi, baterai di smartphone nggak seperti baterai yang biasa kita temuin kalau kita lagi ngantri mau bayar di kasir di Alfamart atau Indomart. Ya, baterai-baterai itu baterai juga sih, cuma nggak bisa dicas lagi. Nah, kalau baterai smartphone, keistimewaannya adalah bisa di-charge berulang kali. Kalau udah habis, kamu bisa cas lagi. Itu keistimewaannya. Dan hampir semua baterai yang dipakai oleh smartphone yang bisa dicas ulang ini adalah satu jenis. Ya, bukan hampir semua sih, semuanya itu satu jenis, yaitu namanya lithium ion atau disingkat Li-ion. Ya, jadi singkatnya sih, baterai Li-ion ini isinya adalah cairan electrolytes ya, zat kimia yang bisa menghasilkan listrik. Oke, tapi bukan cairan juga, jadi dia bentuknya kayak gel gitu. Nah, sekarang saya mau bahas, jadi Li-ion ini sebenarnya ada dua jenis juga guys. Ada jenis pertama, ini banyak ditemui di smartphone, namanya removable battery atau baterai yang bisa dilepas. Jadi ciri khususnya apa? Ciri khususnya removable battery itu kalau kamu butuh sesuatu dari baterai, kamu tinggal buka casing dan kamu bisa lepas dengan tangan kosong gitu. Itu removable. Tapi beberapa smartphone juga yang baru-baru ya, udah beberapa tahun belakangan ini sih, mereka udah mulai pakai teknologi baru namanya non removable battery. Bedanya apa? Bukan nggak bisa dilepas sebenarnya. Ini bisa dilepas juga, cuma nggak bisa pakai tangan kosong. Jadi kamu butuh obeng, kamu butuh alat tambahan lah buat mencopot si baterainya itu. Oke, dua-duanya ini Li-ion, lithium ion, tapi yang non removable yang terbaru ini bentuknya Li-ion juga, cuman bentuknya udah bukan cairan gel. Jadi disebutnya LiPo, Listripo atau lithium ion polymer. Jadi dia bentuknya kering sih, bener-bener kering gitu. Nah, sekarang saya mau bahas plus dan minus dari removable and non removable battery. Oke, stay tune terus ya. Oke, ini beberapa contoh dari smartphone yang pakai removable battery ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke. Nah, kelebihan dari removable battery jelas yang pertama gampang dicopot ya. Kalau misalnya kalian punya masalah sama software, tiba-tiba ngehang si HP-nya, terus kamu udah coba nonaktifin langsung nggak bisa. Biasanya pengguna-pengguna smartphone itu bisa mencopot casing, dicabut baterainya dulu, terus dipasang lagi. Ini caranya lumayan aktif buat memaksa HP aktif lagi sih, cuman ada side effect-nya, ada efek sampingnya, yaitu merusak sirkuit sih memang, cuman memperpendek umur baterai juga. Cuman ya karena darurat nggak apa-apa, asal jangan sering-sering gitu ya. Itu positifnya. Negatifnya dari removable battery adalah karena dia cairan electrolyte, meskipun ya yes dia bentuknya gel, cuman ini pernah kejadian di Samsung beberapa tahun yang lalu sih. Ada beberapa HP yang mereka udah pasarin, ternyata baterainya meledak gitu karena dicas. Itu bukan karena overcharge, bukan karena charge yang kelamaan semalaman ditinggalin, enggak. Itu karena baterainya ada cacat. Dan ini kelemahan utama baterai lithium ion yang removable adalah sangat rentan sama panas gitu. Jadi kalau kamu pakainya overheat, kalau kamu ngecas sambil main, itu bisa overheat dan bisa resiko tinggi buat meledak gitu. Karena dia kelemahannya cuma satu, panas. Kalau dia heatnya tinggi, dia bisa bereaksi terhadap itu dan meledak. Gitu, itu removable ya. Nah, kalau non removable, mungkin kelemahannya jelas ya, dia rada susah kalau mau dicabut. Jadi kalau kamu HP-nya ngehang, antara kamu cari dulu obeng, tanya ke orang tua obeng di mana, atau
ya kamu tungguin aja sampai baterainya habis, baru kamu paksa dia turn on lagi gitu ya. Tapi di sisi lain kelebihannya adalah yang pertama, dia lebih tahan panas karena dia bukan cairan, dia bukan gel gitu. Dia bentuknya kering. Jadi dia lebih tahan panas dan lebih awet juga. Daya tahannya lebih tinggi, umur hidupnya juga lebih tinggi, lebih panjang gitu ya. Dan yang kedua, ini yang menarik, lebih aman. Kenapa lebih aman? Soalnya gini, bisa aja kan kalian lagi belanja terus kalian asik main HP dan tiba-tiba kejamret gitu. Soalnya ada nih kasusnya, bisa kalian lihat di sini. Ada anak baru dibeliin HP lagi main, dibegal. Nah, kalau misalnya dibegal, amit-amit ya, amit-amit. Tapi kalau dibegal dan baterainya removable, si pencurinya bisa gampang aja, tinggal dia buka, dia buang baterainya, HP-nya mati, kamu nggak bisa ngelacak dengan GPS atau dengan phone tracker gitu. Tapi kalau non removable, kan dia lebih lama tuh, lebih susah, dia harus cari alat-alat dulu. Kalian bisa ngelacak dulu pakai phone tracker gitu, karena dia susah buat matiinnya gitu. Oke, bisa dipahami ya tentang removable and non removable battery. Sip. Oke guys, pembahasan berikutnya yang harus kita tahu tentang baterai tentunya kapasitasnya ya. Karena kita pengen baterai yang tahan lama dan nggak harus sering dicas walaupun kita pakai seharian, bener ya? Oke, nah kapasitas baterai itu diukur dalam satuan mAh atau miliampere dalam jam gitu. Ampere ini apa? Ampere ini adalah satuan yang kita pakai untuk mengukur aliran listrik. Oke, kalian mungkin mempelajari ini nanti di fisika ya. Kalau saya ibaratin sih kayak kamu ngisi ember pakai selang. Kamu mau ngisi ember itu dengan air pakai selang. Nah, ampere itu adalah jumlah air yang ada di selang waktu kamu nyalain keran dan lagi berjalan menuju ke embernya. Airnya itu adalah ampernya gitu ya. Aliran air itu adalah ampernya. Oke, nah kapasitas baterai HP itu bervariasi. Yang paling kecil mungkin ada 3000 mAh ya. Dan sekarang yang paling baru itu udah 6000 mAh gitu. Banyak HP yang udah banyak pakai ini. Ada Oppo, ada Vivo, iPhone, udah 6000 mAh kebanyakan. Nah, 6000 mAh itu artinya apa? Artinya gini, kalau misalnya kamu satu kali kalau kamu menghidupkan HP itu membutuhkan 0,2 ampere ya, 0,2 ampere per jam, meskipun nggak mungkin sih, itu kecil banget, tapi misalnya aja setiap kali kamu menghidupkan HP itu butuh aliran listrik 0,2 ampere tiap jamnya. Artinya apa? HP kamu bisa hidup selama 30 jam nih, perhitungannya di sini ya. Kamu lihat, kalau satu kali hidup dalam 1 jam butuh 0,2 ampere, berarti HP-nya bisa hidup selama 30 jam. Rumusnya gini, kalau kapasitasnya 6000 mAh gitu. Tapi akhirnya kalau kita lihat sih ya, baterai yang paling kuat pun ini yang punya HP Motorola itu bisa 16 jam lah. Karena nggak mungkin satu kali hidupin HP itu cuma 0,2 ampere. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Jadi, yang harus kalian pahami adalah satuan untuk mengukur kapasitas HP adalah mAh. Artinya berapa banyak aliran listrik yang bisa dia produksi untuk menghidupkan smartphone itu dalam jam, setiap jamnya. Oke? Oke, nah kalau kita udah tahu nih soal kapasitas baterai, berikutnya saya mau bahas fenomena yang lagi rame banget kalau kita lagi lihat spesifikasi HP ya di pasaran, yaitu banyak produsen HP yang menambahkan kata ini, fast recharge battery gitu. Jadi dia memamerkan kalau handphonenya atau smartphone-nya ngecasnya bisa cepat
gitu. Nah, sekarang saya mau bahas kenapa sih bisa kayak gitu. Sebenarnya guys, yang menentukan kecepatan charging baterai itu bukan baterainya, tapi chargernya. Oke? Nah, sekarang kita ingat lagi deh. Kalau kita mau ngecas baterai itu sama aja, kita ibaratinnya gini. Baterai itu ember, listrik yang harus kita charge ke sana adalah air, dan charger itu adalah selang. Gitu. Jadi menurut kalian, kalau air di dalam baterainya mau cepat naik, yang kita lakukan apa? Memperbesar embernya? Enggak kan? Kita ngegedein si selangnya gitu. Nah, jadi sebenarnya yang fast charging itu bukan si baterainya, tapi chargernya. Oke. Di beberapa charger, kalau kalian lihat di kepalanya, ini ada keterangannya, input outputnya berapa ampere. Nah, semakin besar ampere yang bisa dia kasih ke baterai, semakin cepat juga dia bakal mengisi gitu. Tapi mau secepat-cepatnya ya, nih rahasianya ini. Kalau setiap baterai itu ada stress levelnya. Jadi dia bakal ngisi cepat, maksimal sampai 80%. Ya, sampai 80% dia bakal cepat. Tapi dari 80 ke 100, meskipun ini fast recharge ya, baterai-baterai yang fast recharge, smartphone yang fast recharge, tapi naik dari situnya itu yang lama. Soalnya itulah stress level. Jadi semua baterai kalau dia mau naik dari 80 ke 100 itu memang lama gitu. Jadi mau secepat-cepatnya ya tetap aja nggak akan secepat yang kalian mau juga sih. Cuman ya lumayan memangkas waktu juga. Jadi biasanya ngecas dari 0 sampai 100 butuh 2 jam, ini bisa cuma berapa menit. Nah, rahasia berikutnya, kalau ngecas HP nih guys, jangan biarin HP kalian ke 0%. Kalau bisa 30%, kalian udah buru-buru cas deh. Soalnya kalau udah di bawah 30%, itu stress level juga. Jadi stress level itu ada dua guys, di atas dan di bawah. Di atas itu batasnya 80%, di bawah itu batasnya 30%. Jadi kalau baterainya udah drop di bawah 30, buat naikinnya lagi butuh daya yang sangat besar. Nah, kalian ingat kalau butuh daya yang sangat besar, butuh listrik besar, ya butuh heat yang besar juga, butuh panas yang besar juga. Dan kalau udah ngedrop, kamu ngecas, kamu pakai, itu bisa overheating gitu, bisa panas dan bisa memperpendek umur baterai juga gitu. Nah, makanya kalau di iPhone sih sebenarnya ada fitur, ini iPhone yang terbaru ya, ada fitur optimize charging. Jadi dia kalau kamu aktifin itu ya, si controllernya, dia bakal ngatur supaya baterainya nggak akan di charge lebih dari 80%. Dia bakal tahan di 80% gitu. Itu buat kamu yang punya kebiasaan charging rutin dan memang aktif, jadi sambil mau ngecas sambil mau make gitu. Jadi dia bakal tahan di 80. Kalau kamu udah nggak make, baru kamu bisa nonaktifkan itu, dan dia bakal lepas ke 100%. Karena kalau kamu pakai HP sambil ngecas dan ngecasnya 85% ya misalnya, itu beban ke baterainya berat sebenarnya gitu. Karena dia butuh power yang lebih banyak. Kenapa butuh power yang lebih banyak? Sama kayak kamu kalau ya ibaratin gini aja, kalau baterai itu spons, kamu mau biar sponsnya menyerap air nih. Pertama kali kamu kasih air, dia kan cepat nyerap ya. Tapi kalau lama-lama airnya udah mulai penuh, kan makin lama nyerapnya, soalnya pori-porinya udah keisi semua sama air gitu. Jadi ya butuh tenaga lebih banyak juga. Oke, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya saya akan bahas beberapa mitos tentang baterai. Oke, yang pertama katanya, apakah benar kalau kita overcharge, kita ngecas baterai semalaman, itu bakal bikin baterai gembung? Jawabannya adalah tidak. Yang pertama, baterai nggak mungkin overcharge. Ya, yang namanya baterai di smartphone itu nggak mungkin overcharge. Kenapa? Karena dalam smartphone itu udah ada controller atau ya semacam controller buat mengatur aliran listrik yang masuk. Jadi kalau misalnya baterainya udah 100% tapi kamu masih ngecas, kamu tinggal bobo, itu begitu 100% si kontrolnya bakal tutup gerbang. Jadi listriknya nggak akan masuk gitu. Jadi ya hambur listrik sih ya, cuman kalau masuk ke smartphone nggak gitu. Jadi nggak mungkin overcharge gitu. Itu rahasia pertama. Dan apakah baterai gembung karena overcharge? Enggak. Baterai gembung karena apa? Baterai gembung karena baterainya damage gitu. Baterainya ada yang rusak.
karena itu tadi ya, kamu cabut terus kamu pasang berulang kali, atau pernah jatuh atau gimana, atau karena tua juga, jadi susunan kimiawi di dalamnya, zat-zat kimia yang Li-ion tadi udah rusak. Jadi hasilnya reaksi kimia yang menghasilkan listrik itu nggak sempurna lagi. Jadi ada hasil buangan, dan hasil buangan ini bereaksi dengan udara dan akhirnya jadi outgassing, itu istilahnya outgassing. Nah, gas inilah yang membuat baterai jadi gembung dan menekan berbagai komponen yang ada di dalam smartphone gitu. Jadi overcharge membuat baterai gembung? Enggak, gitu ya. Yang kedua, mitos yang kedua, bener nggak sih kalau kita jangan biarkan baterai ke level 0%? Iya, tadi udah dibahas ya, karena baterai punya level stress. Jadi buat naikin dari 0 sampai ke 30 dia butuh daya yang lumayan banyak, dan alhasil heat juga atau panas yang terjadi di smartphone di baterainya itu tinggi juga. Jadi agak rawan di sini gitu. Dan kita harus ingat juga kalau baterai Li-ion kelemahannya itu panas ya, panas yang terlalu tinggi gitu. Jadi jangan sampai 0, dan kalau misalnya amit-amit sampai 0 ya kamu jangan pakai. Jadi tunggu aja sampai 30, jangan dipakai dulu, biarin dia cas. Nanti kalau udah 35 lah baru kamu bisa pakai gitu. Oke, mitos berikutnya, apakah benar Sir kita nggak boleh ngecas HP pakai charger dari HP lain, padahal cocok-cocok aja gitu? Nah, jadi semua smartphone asal USB chargernya masuk ya pakai aja, nggak apa-apa. Karena ya yang penting kan si itunya ya, aliran listriknya. Jadi nggak akan pengaruh sih, sama kayak kamu mau ngisi ember, mau pakai selang jenis apapun, mau yang transparan kek, mau yang biru kek, mau yang udah dipotong kek, bebas itu mah. Yang penting kan keisi juga gitu. Jadi nggak terlalu pengaruh sih. Oke, mitos berikutnya, jangan pakai HP waktu lagi ngecas, bener nggak? Oke, sebenarnya sih nggak apa-apa ya, kan tadi udah dibahas juga, nggak apa-apa sih kalau pakai sambil di charge, cuman ya resikonya lebih lama aja ngecasnya gitu. Dan kalau lebih lama ngecas, otomatis daya yang diserap sama baterainya, listriknya juga makin banyak. Satu, kamu boros listrik. Dua, itu lagi ada bahaya overheating gitu. Jadi yang pakai boleh-boleh aja sih, asal itu tadi ya, kita di jarak aman aja bisa. Oke, jadi nggak apa-apa sebenarnya, asal kita lihat level baterainya. Oke, berikutnya katanya gini Sir, katanya kalau ngecas HP jangan pakai power bank, mendingan colok langsung. Bener nggak? Nggak juga sih, mau pakai power bank mau colok langsung ya sama aja, itu kan sama-sama listrik ya. Atau kamu mikir boleh nggak kita power banknya lagi dicas, tapi sambil power banknya dicas kita pakai juga power banknya buat ngecas smartphone? Nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa. Cuman ya resikonya power banknya nggak akan keisi, karena dia kan terima kasih ya, terima kasih plus dia nerima, dia ngasih, jadi dia nggak akan keisi. Tapi ya nggak apa-apa sebenarnya, asal itu kan analoginya atau perumpamannya gitu aja, kamu ngisi ember pakai selang gitu. Jadi mau ganti-ganti selang kek, kamu mau langsung colokin ke keran selangnya, atau mau dari ember lain, kan nggak masalah, sama aja gitu ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa dibahas dari baterai. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu buat kontak saya di nomor WA ini ya, atau mau nge-DM saya juga boleh di sini. Follow jangan lupa. Dan yang paling terakhir nih, yang paling penting, don't forget to like and subscribe. Oke? God bless you.